Halo, kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan dari analisis pelayanan publik di Perpustakaan Umum Balai Pemuda Surabaya. Ada 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Vita, yang kedua ada Galuh, yang ketiga ada Clara, yang keempat ada Putri. Nah, ini adalah latar belakangnya. Perpustakaan adalah salah satu bentuk pelayanan publik penting yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan literasi, pendidikan non-formal, dan akses yang lebih luas ke informasi. Oleh karena itu, kelompok kami memilih Perpustakaan Umum Balai Pemuda Surabaya sebagai subjek penelitian kami tentang pelayanan publik. Perpustakaan umum tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk meminjam buku, tetapi juga berfungsi sebagai tempat di mana semua orang dapat belajar bersama. Namun, indeks pembangunan literasi masyarakat Indonesia baru mencapai 60,74 kategori sedang, berdasarkan data Perpustakaan Nasional RI tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa di berbagai daerah masih ada masalah untuk meningkatkan minat baca dan memberikan layanan perpustakaan yang setara. Selain itu, menurut survei Sosial Budaya Nasional tahun 2020 yang dilakukan oleh PS, hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang aktif menggunakan perpustakaan, yang lebih dari 90% orang Indonesia tetap menggunakan internet untuk mencari informasi. Sementara itu, banyak fasilitas publik telah dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya. Salah satunya adalah Perpustakaan Umum Balai Pemuda yang berada di pusat kota dan mudah diakses. Namun, beberapa keluhan dari masyarakat kami temukan berdasarkan observasi awal dan ulasan publik. Ada urgensi. Urgensi dari penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya saat menghadapi masalah di era teknologi. Perpustakaan Umum Balai Pemuda Surabaya salah satu fasilitas publik yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya. Perpustakaan Umum Balai Pemuda Surabaya memiliki peran strategi dalam meningkatkan literasi masyarakat. Namun, kualitas pelayanan masih perlu dievaluasi secara menyeluruh karena pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat. Akibat penelitian ini sangat penting untuk menemukan hambatan yang terjadi dan memberikan saran yang relevan untuk membuat perpustakaan menjadi layanan publik yang inklusif, nyaman, dan kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi situasi layanan saat ini. Di sini ada profil layanan dan fasilitas. Perpustakaan umum ini terletak di Jalan Gubernur Suryo nomor 15 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya dan mudah diakses menggunakan transportasi umum dan kendaraan pribadi. Jam operasionalnya dari hari Senin sampai Minggu pukul 8 pagi sampai jam 7 malam. Fasilitas publiknya gratis, mencakup koleksi lebih dari 27.000 buku berbagai genre, akses internet wifi, 4 komputer bilik, loker, hingga charging station. Ruang baca, sofa, meja, lesehan, sudut anak, children playland, pojok disleksia, English dan Korean corner, BI corner, dan bimbingan belajar gratis. Kemudian ada prosedur layanan.
Bagi warga Surabaya, pendaftaran anggotanya gratis dan hanya membawa KTP, KK, KIA, dan mengisi formulir secara online atau langsung, dan kartu anggota siap dalam 10 menit. Bagi yang bukan warga Surabaya, hanya bisa menjadi pengunjung dan tidak bisa meminjam buku. Dapat meminjam buku secara konvensional meski maksimum 2 buku selama 7 hari dengan denda keterlambatan sebesar 500 per hari untuk buku dewasa dan 200 per hari untuk buku anak. Layanan wisata buku untuk anak-anak sekolah di PAUD sampai SMA ini tersedia setiap Senin dan Jumat pukul 8 sampai pukul 10 siang. Kegiatan ini termasuk pengenalan katalog dan cerita. Kemudian analisis masalahnya berdasarkan hasil kuesioner yang telah kelompok kami sebarkan, dan ulasan dari Google Review ini menunjukkan bahwa ada beberapa masalah utama dengan layanan perpustakaan umum Balai Pemuda Surabaya, yang antara lain kebisingan dari anak-anak dan staf ini banyak yang mengganggu pengunjung. Ruangan dan fasilitas umumnya dianggap kurang bersih, koleksi buku terutama buku akademik dianggap belum lengkap dan hanya warga ber-KTP Surabaya yang bisa meminjam buku. Mahasiswa perantau tidak dapat meminjam buku. Namun, ada pula yang merespon positif. Beberapa responden menuliskan bahwa mereka merasa puas, nyaman, dan tidak menemukan kekurangan dalam layanan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap pelayanan bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh tujuan kunjungan masing-masing. Dan ini adalah deskripsi situasi layanan dari Perpustakaan Balai Surabaya, yaitu ada respon dan ulasan dari sebaran kuesioner yang kami buat. Berdasarkan hasil sebaran kuesioner kami, grafik di samping itu menunjukkan bahwa layanan perpustakaan umum Balai Pemuda Surabaya dinilai baik pada aspek waktu operasional dan keamanan lingkungannya. Namun, beberapa aspek seperti kebersihan ruangan, kelengkapan koleksi buku, serta kualitas layanan staf, dan kemudahan peminjaman masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan pengunjung secara menyeluruh. Lalu ini ada beberapa respon dan ulasan dari Google Review. Ada respon yang negatif dan ada respon yang positif. Lalu rekomendasi perbaikan layanan. Yang pertama dari penataan zona hening dan zona anak, yaitu memisahkan area membaca tenang dan area anak-anak untuk mengurangi gangguan suara. Lalu ada pelatihan etika layanan untuk petugas perpustakaan, memastikan staf itu selalu dilatih untuk menjadi lebih ramah, profesional, dan sigap saat membantu pengunjung. Lalu ada penambahan koleksi buku seperti buku-buku referensi kuliah, literatur populer, dan buku pelajaran yang sangat dibutuhkan pengunjung. Kemudian ada kemudahan akses peminjaman. Sistem keanggotaan ditinjau ulang agar pengunjung luar itu termasuk mahasiswa perantauan dapat dengan mudah meminjam buku. Lalu ada peningkatan kebersihan dan pengawasan ruang untuk menjaga kenyamanan bersama. Dilakukan pembersihan rutin dan pastikan tidak ada pengunjung yang tidur di lantai. Kemudian, yaitu memperbaiki fasilitas dan ruang baca dengan menambahkan meja, kursi baca, dan perbaikan pencahayaan di area baca untuk meningkatkan kenyamanan. Selanjutnya ada e-library. E-library adalah layanan perpustakaan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses buku secara online, kapan saja dan di mana saja. Layanan ini menjadi solusi untuk meningkatkan minat baca di era serba digital dan mobilitas yang tinggi. Lalu bagaimana cara menarik minat baca masyarakat lewat e-library? Yang pertama ada melakukan promosi aktif via media sosial dan komunitas. Dua, ada membuat koleksi digital menarik dan relevan seperti e-book, komik, dan literatur populer. Selanjutnya ada akses mudah dan tampilan ramah pengguna. Lalu ada pelatihan penggunaan e-library bagi masyarakat dan kolaborasi dengan penerbit dan platform digital.
Adapun hasil wawancara kami dari salah satu pengunjung tentang e-library, yaitu pengunjung itu berkata, e-library bisa sangat membantu apalagi untuk orang yang sibuk atau tinggal jauh dari perpustakaan. Tapi promosi e-library-nya masih kurang terdengar. Mungkin bisa lebih aktif di media sosial dan koleksi harus lebih lengkap dan aplikasinya mudah digunakan. Jadi, untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa perpustakaan umum Balai Kota Penelitian ini menunjukkan bahwa Perpustakaan Umum Balai Pemuda Surabaya merupakan fasilitas publik yang cukup baik dan banyak digunakan. Namun, masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan. Beberapa masalah yang ditemukan meliputi kebisingan, kebersihan yang kurang optimal, koleksi buku yang terbatas, dan akses peminjaman yang sulit bagi warga non-Surabaya. Meskipun begitu, banyak pengunjung tetap merasa puas dengan kenyamanan dan fasilitas yang tersedia. Layanan digital seperti e-library dinilai berpotensi untuk menarik minat baca, terutama jika ditingkatkan promosi, diperluas koleksi, dan dibuat lebih mudah diakses. Oleh karena itu, evaluasi dan pengembangan pelayanan, baik secara fisik maupun digital, menjadi hal yang penting dan mendesak untuk memastikan perpustakaan tetap relevan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.